Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi yang berjudul dampak perkembangan. Sebelum itu, kenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Rizky Ramada, saya Nida Mangkuta, dan nama saya Nail Harina. Mari kita mulai presentasi. Perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa teknologi terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Teknologi dan kemajuan yang pesat sangatlah membantu kehidupan manusia. Interaksi dan gadget adalah beberapa hasil dari kemajuan teknologi itu. Saat ini saja, segala sesuatu ini merupakan kemajuan yang sangat baik tentunya, mengingat bahwa harusnya sedini mungkin teknologi itu diperkenalkan untuk pemanfaatan yang dampak positif dan negatif teknologi informasi. Dampak positif teknologi digital antara lain mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Dampak negatif yang terjadi saat ini, kebanyakan dari kita menyalahgunakan pemanfaatan teknologi, begitupun yang terjadi pada anak-anak saat ini. Teknologi yang ada membuat mereka menjadi pribadi yang lebih mengutamakan diri sendiri, jauh dari kehidupan sosial secara langsung, bahkan ada yang sampai menjadikan teknologi atau lebih tepatnya media sosial itu sebagai pengganti keluarga, orang tua, dan teman. Kemudian ada dampak positif dan negatifnya di bidang tertentu, salah satunya bidang pemerintahan. Dampak positifnya yaitu pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, 2. meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, 3. memperdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Kemudian ada dampak negatifnya yaitu semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan memudahkan terjadinya cybercrime. 2. Biaya. Walaupun politik dalam pemerintahan menggunakan IT lebih minimalisir biaya, tapi dalam penyusunan infrastrukturnya membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua ada di bidang kesehatan. Dampak positifnya, 1. banyak diciptakan aplikasi konsultasi kesehatan seperti Halodoc. 2. mempersingkat waktu tunggu bagi pasien. 3. penemuan aplikasi pengontrol pola hidup sehat. Ada dampak negatifnya juga yaitu maraknya kanker. 2. penglihatan rusak akibat smartphone. 3. kecanduan dan ketergantungan. Ketiga ada di bidang sosial. Dampak positifnya yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. 3. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Ada juga dampak negatifnya yang pertama, perubahan dalam komunikasi. 2. penjajahan atau budaya. 3. menurunnya moral. Keempat ada bidang pendidikan. Dampak positifnya, semua pelajar, mahasiswa, dan masyarakat dimanapun dia berada akan sangat mudah mengakses informasi dan pengetahuan. 2. para peserta didik, pelajar, mahasiswa yang terlibat di dalam pendidikan akan banyak membuat, munculkan, serta berinovasi hal-hal baru. 3. pelajar dan mahasiswa serta guru maupun dosen dalam mengajar di pendidikan akan terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Dan dampak negatifnya yang pertama, disinilah dampak dari kemajuan itu. Pelajar mahasiswa akan terbiasa dan menjadi kebiasaan atau habitus terhadap budaya yang instan. 2. akan memunculkan berbagai aktivitas mencegahkan kejahatan cyber di dunia maya dalam kemajuan teknologi. Yang kelima ada di bidang ekonomi. Dampak positifnya yang pertama, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. 3. semakin maraknya pengguna TIK yang akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual-beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Kemudian hak kekayaan intelektual yang membahas tentang jaminan perlindungan hukum di bidang HKI. Perumusan HKI di kalangan pengusaha
IKM dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industri. Di samping itu, kesadaran dan wawasan mengenai HKI diharapkan dapat menimbulkan motivasi dan dorongan agar pengusaha IKM terdorong dan berkreasi dan berinovasi di bidang produk dan teknologi produksi serta manajemen. Hak kekayaan intelektual HKI sebagai berikut. Hak mereka hak mereka diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak paten. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hak cipta copyright. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak desain industrial design. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Hak rahasia dagang trade secret. Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.